Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyebutkan kisah beberapa kabilah yang datang ke kota Madinah pada tahun utusan. Di antaranya adalah utusan dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Kabilah Sa'ad ibn Bakr. Sebuah kabilah yang besar dan kuat, sekutu suku Quraisy, sebuah kabilah yang menetap di daerah Taif sampai sekarang ini. Kabilah Sa'ad bin Bakr memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di perkampungan kabilah Bani Sa'ad bin Bakr lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui masa-masa kecilnya. Kita mengerti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anak-anak kecil di zaman itu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita yang berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Maka disebut dan dipanggil As-Sa'diyah. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat besar. Ketika dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya. Nah, mereka orang-orang dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr pada tahun ke-9 Hijriah, sama dengan kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab, menyatakan Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil dari Muhammad ibnu Ishaq rahimahullah, seorang ahli dan pakar sejarah. Kata beliau, haddatsani Muhammad ibnul Walid ibnu Nuwaifi' an Quraibin maula Ibnu Abbasin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang kata Ibnul Qayyim bahwa kisah ini pun disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Anas ibn Malik dengan lafal yang mirip. Kata Ibnu Abbas, ba'athat Banu Sa'ad ibnu Bakrin dhimama ibn Tha'labata wafidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqadima alaihi. Kabilah Sa'ad bin Bakr mengutus Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah. Tokoh panutan dan yang dihormati oleh masyarakat di perkampungan Sa'ad bin Bakr. Mereka pun sepakat menunjuk dan meminta Dhimam ibn Tha'labah sebagai utusan resmi mewakili kabilah Sa'ad bin Bakr untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadima alaihi. Berangkatlah Dhimam bin Tha'labah dari Taif. Jauh ya perjalanannya.
Sesampainya di kota Madinah, fa'anakha ba'irahu ala babil masjid. Beliau turun dari atas onta sebagai kendaraan. Kemudian ontanya diderumkan, diminta untuk turun, duduk, fa'aqalahu, supaya onta itu tidak pergi dan lari kemana-mana, diikatlah. Thumma dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Masuklah Dhimam bin Tha'labah ke dalam masjid untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid jalisun fi ashabihi. Waktu itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid, duduk di tengah-tengah sahabatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitulah hidayah. Dikejar-kejar, lari menghindar. Dicari-cari, malah pergi. Diupayakan dan diusahakan, selalu saja menghindar dengan banyak alasan. Untuk diajak kebaikan. Kalau bahasa kita sekarang, diajak ngaji lah. Alasan waktu, capek, keluarga, malu. Ada saja alasannya. Memang bila hidayah itu belum diberikan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan, ya pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan mengunjungi kabilah-kabilah yang ada, mengajak dan menawarkan Islam untuk mereka. Ditolak. Namun demikian, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, doa yang tidak pernah putus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kabilah-kabilah itu masuk Islam, walaupun berselang waktu yang cukup lama, bertahun-tahun setelahnya, tanpa diminta, tidak lagi dicari, justru mereka-mereka yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan mereka disambut dengan sambutan yang hangat, dimuliakan, karena tamu adalah orang yang harus dimuliakan. Tidak ada rasa takut. Karena setiap orang waktu itu mengerti bahwa Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk berlaku kasar kepada setiap orang. Karena mereka juga sudah mendengar kaum muslimin memperlakukan, jangankan kawan, lawan dan musuh sekalipun diperlakukan dengan baik. Maka Dhimam bin Tha'labah datang seorang diri, itu tidak takut sama sekali. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajlis, artinya bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Ini membuktikan ketawaduan dan kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sungkan, tidak rasa berat untuk kemudian duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Faqala ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Dhimam bin Tha'labah yang masuk ke dalam masjid itu tanpa basa-basi
berdiri di hadapan mereka waktu itu yang duduk, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, langsung aja bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Siapa di antara kalian yang merupakan cucunya Abdul Muttalib? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menanggapi dan mengatakan, saya cucunya Abdul Muttalib. Faqala Muhammad? Dhimam bin Tha'labah kemudian memastikan, betul Muhammad? Faqala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Faqala ya ibn Abdul Muttalib, inni sa'iluka wa mughlidhun 'alaika fil mas'alati fala tajidanna fi nafsik. Dhimam bin Tha'labah kemudian mengatakan, hei, cucunya Abdul Muttalib, sungguh saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan sikap saya kasar dalam mengajukan pertanyaan. Saya akan berterus terang, tidak basa-basi. Artinya tidak usah muter sana, muter sini. Langsung ke inti masalah. Fala tajidanna fi nafsik. Maka saya mohon, Anda jangan tersinggung. Jangan kemudian merasa bagaimana-bagaimana. Faqala la ajidu fi nafsi fasal amma badalak. Kata Nabi SAW, oh tidak. Saya tidak akan tersinggung. Saya tidak akan merasa bagaimana-bagaimana. Silahkan Anda bertanya apa yang Anda inginkan. Di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak mudah dan tidak gampang terbawa perasaan. Jangan kemudian merubah sikap sehingga mengurangi kadar kesabaran ketika dihadapkan dengan orang berwatak kaku dan kasar. Dan orang seperti itu akan selalu ada dan akan terus ditemui. Diajak bicara susah, senyum pun tidak pernah. Kata-katanya seolah-olah sengaja dia tidak mau memilih asal kata yang diucapkan. Gak peduli dia. Bahkan bisa jadi kata-kata yang disampaikan ada 1-2 kata yang memang bernada dan berkesan menghina. Dalam kondisi yang seperti itu, la ajidu fi nafsi. Kita tiru Rasulullah SAW menyatakan, oh tidak, yang seperti itu tidak akan masuk dalam hatiku. Artinya tidak akan menyinggung perasaanku. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Kita punya tetangga, dalam berdakwah ada jamaah yang bertanya di dalam majelis. Yang mungkin kalau di majelis ilmu dihadiri oleh ahli sunnah, tidak akan ada orang yang bertanya dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang bermacam dan beraneka ragam, selalu ada kemungkinan orang dengan watak kasar, kaku, itu memang menyengaja untuk mencari-cari dan bertanya. Kesannya dari intonasi suara dan pilihan kata memang memojokkan dan menyudutkan untuk ngetes lah sejauh mana si penceramah itu menguasai materi. Nah, dalam kondisi seperti itu jaga sikap. Respon dengan positif. Mungkin sambil mengatur nafas karena barangkali juga kaget. Ya, coba ditutupi dengan bertanya, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Sambil mikir jawaban juga. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Miftah. Masya Allah, Bapak Miftah. Saya senang sekali dengan pertanyaan dari Bapak Miftah. Ini sambil mikir jawabannya gimana nih. Ngatur katanya seperti apa. Itu. Saya senang dengan pertanyaan dari Bapak Miftah. Ya, dengan pertanyaan disampaikan tadi menunjukkan bahwa materi
ternyata memang disimak dengan baik. Jadi begini Pak Miftah ya, direspon dengan baik, jangan kemudian responnya negatif atau ikut-ikutan kasar. Nanti apa bedanya antara yang belajar dan yang mengajar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan banyak sekali cerita dan kisah yang sampai kepada kita tentang kesabaran yang luar biasa. Di antaranya adalah kisah Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Terus terang lagi orang itu, inni sa'iluka wa mughlidhun 'alaika fil mas'alati fala tajidanna fi nafsik. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang kuat, ya, berkarakter. Dan ini dalam hal apapun. Dalam rumah tangga juga sama. Tidak patutlah seorang suami kemudian menyatakan sakit hati hanya karena 1-2 patah kata, 1-2 baris kalimat yang diucapkan istri. Kualitas dan kadar suami jangan sampai serendah itu. Udah dengar, kalau bahasa kasarnya, telan mentah-mentah lah. Telan mentah-mentah. Lahap saja bulat-bulat. Anggap nggak pernah dia ucapkan. Karena kalau tidak punya karakter seperti itu, ya satu tersinggung, kedua seterusnya terbawa, ketiga berlama-lama untuk mengingatnya, rugi. Sama pun demikian ketika seorang suami, mungkin bicaranya lepas, tidak berpikir tentang dampak kata yang terucap, ya seorang istri ketika mendengarnya jangan kemudian baper atau sensitif banget. Langsung kemudian ngedrop. Bilang, wah suami saya bilang begini dan begitu, berarti saya nggak berguna lagi. Misalkan seorang suami cuma bilang, kelihatannya kamu capek. Gimana, kita cari pembantu? Ada tipe seorang wanita ketika ditawarkan seperti itu, menanggapinya secara negatif. Langsung setan masuk, membisikkan, kamu nggak dihargai lagi, kamu sudah tidak ada artinya. Kalau seorang perempuan tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah, apa fungsi dan manfaatnya? Justru derajat seorang wanita itu ketika dia mampu mengurusi rumah. Dia kepikiran dan segala macam. Padahal niat suami baik. Tidak ada niat yang buruk. Hanya karena memang ingin kebaikan buat istrinya. Membantu yang sifatnya part-time mungkin. Sehari 2-3 jam. Untuk urusan-urusan tertentu. Yang memang bisa dipercaya dan amanah. Dan seterusnya lah, dengan syarat dan ketentuan yang pasti berlaku. Yang jelas, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk kita agar tidak gampang terbawa perasaan. Ya. Faqala anshudukallaha ilahaka wa ilaha ahlika wa ilaha man kana qablaka wa ilaha man huwa kainun ba'daka. Allahu ba'athaka ilaina rasula. Dhimam bin Tha'labah mengatakan, aku memintamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sesembahanmu, sesembahan keluarga dan pengikutmu, sesembahan orang-orang sebelummu, sesembahan orang-orang nanti sepeninggalmu. Aku bertanya, benarkah Allah yang mengutus engkau sebagai Rasul untuk kami? Qala Allahumma na'am. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Allah, benar, betul. Qala fa'anshudukallaha ilahaka wa ilaha man kana qablaka wa ilaha man huwa kainun ba'daka. Lagi, dengan menyebut nama Allah, aku meminta
dan bertanya kepadamu, yaitu Allah sesembahanmu, sesembahan orang-orang sebelummu, sesembahan orang-orang setelahmu. Allahu amaraka an na'budahu la nusyrika bihi syai'a wa an nakhla'a hadhil andada allati kana aba'una ya'budun. Benarkah Allah yang telah memberikan perintah untukmu agar kami beribadah hanya kepadanya, tidak mempersekutukan dan tidak mempersyirikkan apapun? Kami melepas dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh nenek moyang kami. Benarkah Allah yang memerintahkannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, benar seperti itu. Thumma ja'ala yadhkuru fara'idhal islami fariidatan as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajja wa fara'idhal islami kullaha. Dan pertanyaan itu bukan hanya dua, tapi pertanyaan terus berlanjut tentang kewajiban-kewajiban dalam beragama, yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban Islam lainnya. Nah, setiap kewajiban di dalam Islam yang ditanyakan, itu selalu dimulai dengan anshudukallaha ilahaka wa ilaha man kana qablaka wa ilaha man huwa kainun ba'daka. Allahu amaraka, dan seterusnya. Itu setiap kewajiban. Dhimam bin Tha'labah memulainya dengan mengatakan, dengan menyebut nama Allah, aku meminta dan bertanya kepadamu. Allah yang menjadi sesembahanmu, sesembahan orang sebelummu, sesembahan orang setelahmu. Apakah benar? Allah perintahkan, kalau salat berarti salat. Allah perintahkan salat. Allah perintahkan zakat. Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan haji dan lain-lainnya. Dan selalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanshuduhu 'inda kulli fariidatin kama nashadahu fillati qablaha hatta idza faragha qala. Selesai tanya jawab itu, dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlihat benci, kemudian tidak nyaman. Tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjukkan dan memperlihatkan rasa senang, semangat untuk melayani, terbuka untuk menjawab. Ini juga perlu ditiru dan diteladani, karena kadang-kadang dengan satu dan dua alasan ada orang datang, terlihat memang secara zahir menginginkan kebaikan, tapi karena banyak tanya ini itu, akhirnya kita bosan sendiri. Awalnya semangat untuk menanggapi, tapi kok terus-terusan nggak berhenti. Padahal memang benar secara lahiriah, zahirnya orang itu murni bertanya, bukan ngetes. Bukan ngetes. Lain lagi kalau dia ngetes, lain lagi kalau dia ngajak debat. Urusannya lain. Tapi ini untuk kasus orang yang datang bertanya, atau murid kita yang bertanya, tidak ada protes di sana. Tanya dijawab, tanya ditanya, manduk-manduk. Apa manduk-manduk itu? Ini. Nah, itu manduk-manduk namanya. Artinya terlihat menerima. Oh, kalau begini Ustaz. Kalau begini Ustaz. Nah, kalau begini Ustaz. Terus nanya. Kapan berhentinya nih? Setengah jam gak pulang-pulang dia. Tehnya udah habis. Mau ditawarin. Tambah lama. Gak ditawarin. Gak berhenti juga. Tapi kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW, memang beliau semangat sekali untuk mengajarkan kebaikan. Pernah beliau itu khutbah. Di tengah-tengah khutbah, ada orang Badui datang. Artinya dari tempat yang jauh. Rajulun gharib. La yadri madinu. Ini di tengah-tengah para sahabat yang sedang menyimak khutbah Nabi alaihi salatu wasallam. Orang itu masuk ke masjid, berdiri, terus terang aja dia. Ini orang merantau ini, orang asing, datang dari tempat yang jauh, nggak tahu agamanya, pengen belajar tentang Islam. Nabi Muhammad nggak marah, nggak tersinggung, khutbahnya dihentikan.
Beliau turun dari mimbar, minta dicarikan kursi. Ya, kemudian beliau duduk, beliau mengajarkan Islam itu apa? Satu persatu. Selesai mengajarkan dan menjelaskan, kembali di atas mimbar, beliau menyampaikan dan melanjutkan khutbahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya itu luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza faragha, selesai tanya jawab itu, Dhimam bin Tha'labah menyampaikan sebuah pernyataan dan statement. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah mendengar langsung, karena jelas sebelum datang beliau tidak mengenal siapa Muhammad. Sampai-sampai harus bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Saya ibnu Abdul Muttalib. Muhammad? Iya, saya Muhammad. Menunjukkan beliau nggak kenal sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi itu juga menunjukkan bahwa beliau dan kabilahnya itu sudah mendengar isi dan ajaran Islam. Beliau, Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu, ingin memastikan satu dan mendengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban-jawabannya tegas, membuat puas. Jawaban-jawaban itu sudah lugas. Barulah beliau mengatakan, sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bersyahadat, wa sa'uaddi hadhil fara'idha wa ajtanibu ma nahaitani anhu la azidu wa la anqus. Setelah itu saya akan laksanakan kewajiban-kewajiban yang saya tanyakan tadi. Akan saya jauhi dan tinggalkan apa yang engkau larang. Tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurang. Artinya mencukupkan dengan pertanyaan dan jawaban yang disampaikan tadi. Tsumman sarafa raji'an ila ba'irihi. Udah. Selesai itu beliau pulang. Kembali ke onta hewan tunggangannya. Faqala Rasulullah, akhirnya untuk pulang ke kampungnya di kabilah Sa'ad bin Bakr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina walla in yasduq dzul aqisataini yadkhulul jannah. Ketika Dhimam bin Tha'labah As-Sa'di beliau pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In yasduq dzul aqisataini yadkhulul jannah." Dhimam bin Tha'labah itu mendapatkan gelar atau julukan Dzul Aqisataini. Al-aqisah itu rambut yang dikepang dua. Zaman dulu artinya dikucir ke belakang begini sampai ke bawah, menjulur ke bawah. Itu julukannya Dzul Aqisatain. Artinya in yasduq dzul aqisatain yadkhulul jannah. Jika jujur dia akan masuk surga. Artinya kalau memang benar-benar serius melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditanyakan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan masuk surga. Qala thumma ata ba'irahu fa atlaqa iqalahu. Beliau kemudian melepas ikatan unta, beliau pulang kembali ke kampung halamannya. Thumma kharaja hatta qadima ala qaumihi fajtaba'u alaihi. Beliau pulang sampai di perkampungan kabilahnya, orang-orang sudah menunggu. Mereka berkumpul dan berkeliling. Mereka berkumpul dan mengelilingi Dhimam bin Tha'labah. Wa kana awwala ma takallama bihi an qala bi'satil Lat wal Uzza. Setelah orang kumpul semua siap mendengarkan, yang pertama kali disampaikan Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu adalah celaka Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala di zaman jahiliyah yang sembah. Faqalu ma hiya Dhimam? Ittaqil barasa wal jununa wal judhama. Hei, Dhimam, hati-hati kalau ngomong. Kamu mencela sesembahan dan yang kita agungkan. Jangan sampai kamu kena penyakit lepra. Jangan-jangan nanti kamu gila, mengalami gangguan jiwa. Jangan-jangan kamu kena kusta nanti. Itu keyakinan mereka.
Kalau berbicara yang jelek tentang sesembahan dan berhala-berhala yang mereka agung-agungkan itu, nanti orang kena penyakit ini, penyakit itu. Celaka. Ada wabah penyakit, akan ada kematian massal, terjadi musibah dan bencana. Sampai sekarang juga ada yang punya keyakinan seperti itu. Kalau tidak ngasih sesaji, kalau misalkan tidak mengadakan sedekah ini, sedekah itu, larungan ini, larungan itu, nanti akan terjadi musibah, malapetaka, bencana dan lain-lain. Qala wa ilakum innahuma ma yadhurrani wa la yanfa'ani. Kata Dhimam bin Tha'labah, celaka kalian. Dua berhala itu enggak bisa apa-apa. Ma yadhurrani wa la yanfa'ani. Kedua-duanya enggak bisa memberikan madarat atau manfaat. Innallaha qad ba'atha rasulan wa anzala 'alaihi kitaban istanqadzakum bihi mimma kuntum fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci bersama dengannya, dengan tujuan menyelamatkan kalian dari kejahiliahan yang sekarang kalian lakukan. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya saya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa inni qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Dan sungguh saya datang pulang kembali ke sini menemui kalian untuk menyampaikan apa-apa perintahnya untuk dilaksanakan dan apa-apa larangannya untuk ditinggalkan. Fa wallahi ma amsa min dzalikal yaum fi hadiratihi rajulun wala imra'atun illa muslima. Demi Allah, hari itu seluruh penduduk kabilah Sa'ad bin Bakar, laki-laki maupun perempuan, masuk Islam. Qala Ibnu Ishaq, kata Imam Ibnu Ishaq, fama sami'na biwafidi qaumin afdal min Dhimam bin Tha'labah. Kata Muhammad Ibnu Ishaq rahimahullah, kami tidak pernah mendengar dan mengetahui utusan suatu kaum yang lebih afdal dibanding Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Prosesnya yang mudah, gampang untuk menerima, semangat untuk mendakwahi kaumnya, sekali berbicara langsung diterima. Itu Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Nah, dari kisah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sama dengan faedah dari datangnya utusan dari berbagai kabilah di tahun ke-9 Hijriah terutama. Memang ada utusan-utusan lain yang datang di tahun 8 Hijriah, masuk tahun 10 Hijriah, sampai kemudian masyarakat di Jazirah Arab, mereka menyatakan Islam lebih dari 100.000 orang, dari berbagai kabilah-kabilah tadi, yang disebutkan ahli sejarah dalam satu tahun kurang lebih 60 sampai 70 kabilah yang mengirim utusan ke kota Madinah. Itu untuk menunjukkan bahwa beramal, berdakwah harus bersabar menanti untuk berbuah. Gak mungkin lah. Dan jangan kemudian menuntut hasilnya dapat dirasakan dalam hitungan waktu yang singkat. Hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian ingin membanding-bandingkan dengan yang sudah berjalan lebih lama, belasan bahkan puluhan tahun sebelumnya. Yang menjadi patokan adalah sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaumnya, menghadapi kekakuan, demikian juga sikap kasar dari beberapa orang. Tapi justru dengan sikap sabar yang diperlihatkan dan ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi suatu daya tarik tersendiri yang justru membuat mereka senang untuk masuk Islam dan baik keislaman mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.